Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mempertemukan kita dalam aktivitas yang penuh dengan kebaikan, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Insya Allah kita akan membahas tadabbur Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 76 dan 77. Dan ini adalah kisah tentang seorang yang sangat kaya yang dicatat dalam Al-Quran dan pernah menjadi harapan besar bagi umat saat itu pada masa Nabiullah Musa alaihissalam, tapi kemudian melakukan keburukan yang luar biasa. Saking luar biasa keburukannya, perilakunya diabadikan dalam Al-Quran. Dan dampak adab siksaan Allah, kemurkaan Nabiullah Musa alaihissalam kepada orang ini juga diabadikan dalam Al-Quran. Karena itu saya memberikan titelnya belajar dari Qarun, laknatullah alaih. Jemaah subuh yang Allah muliakan, kita akan membaca Quran surat Al-Qasas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Sesungguhnya Qarun itu kana min qaumi Musa, termasuk kaumnya Nabi Musa. Fabagha alaihim, dan kemudian Qarun melakukan perbuatan melampaui batas. Fabagha alaihim, kepada kaumnya Nabi Musa. Wa atainahu minal kunuz, dan kami Allah telah menganugerahkan kepada Qarun itu al-kunuz, perbendaharaan harta-harta. Ma inna mafatihahu, yang kunci-kunci dari perbendaharaan gudang-gudang harta yang dimiliki Qarun itu latanu bil usbati ulil quwwah, dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat, hanya untuk memikul kunci-kunci dari gudang-gudang harta yang dimiliki oleh Qarun. Ada puluhan orang-orang kuat yang memikul kunci-kuncinya. Jadi bisa dibayangkan, karena saya baca tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, saking banyaknya kunci-kunci itu sampai tidak bisa dipikul, dan kuncinya dari besi dengan gantungan dari kulit sapi, dari kulit domba, dari kulit unta, dipikul oleh orang-orang yang kuat. Idz qala lahu qaumuhu, dan ingatlah ketika kaumnya Qarun itu berkata kepadanya, menasihati Qarun, la tafrah, janganlah engkau menyombongkan diri, membanggakan diri.
Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang menyombongkan diri karena hartanya. Wabtaghi, dan carilah oleh kalian fima atakallahu daral akhir, dari apa-apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bahwa engkau punya bagian, nasib dari kehidupan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah kebaikan kepada orang lain seperti Allah telah berbuat kebaikan kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Jemaah subuh yang Allah muliakan, dari ayat ini kita mendapatkan informasi, ini ternyata ada terjemahannya. Kita dapatkan informasi bahwa Qarun yang dibahas dalam ayat ini adalah kaumnya Nabi Musa. Artinya Qarun itu hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Dia bukan orang biasa, merupakan orang yang paling kaya pada masa itu. Dan dia kaum Nabi Musa, artinya bagian dari kaum Nabi Musa, seorang Bani Israel yang memiliki kekayaan sangat luar biasa. Saya kutipkan penjelasan ahli tafsir ini dari Ibnu Katsir, dari Tabari. Saya kutipkan. Al-A'mas meriwayatkan dari Al-Minhal bin Amr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, sehubungan dengan makna firman-Nya kana min qaumi Musa, bahwa sesungguhnya Qarun itu termasuk dari golongan kaum Nabi Musa. Ternyata dalam penjelasan tafsir, Qarun itu adalah putra dari pamannya Nabi Musa. Artinya Qarun dengan Nabi Musa ini saudara sepupu. Ibnu Juraid mengatakan bahwa nama lengkapnya adalah Qarun bin Yashub bin Kahis, sedangkan Nabi Musa namanya bin Imran bin Kahis. Jadi ketemu di kakek yang sama. Karena ayahnya Nabi Musa yaitu Imran dengan ayahnya Qarun adalah adik kakak. Jadi pamannya Nabi Musa punya anak Qarun, sangat dekat hubungannya. Dan yang luar biasa, dalam kitab tafsir dijelaskan, seperti dikutipkan Qatadah Ibnu Di'anah mengatakan bahwa Qarun itu adalah anaknya paman Nabi Musa, dijuluki saking luar biasanya, dijuluki Al-Munawwir, karena suaranya yang bagus saat membaca kitab suci Taurat. Jadi pamidi urang merenang, dia seorang qori, baca Quran merdu bagus, sehingga saking terkenalnya karena sering di banyak tempat. Saya mencoba mencari lagi dalam penjelasan kitab tafsir yang lain. Jadi Nabi Musa sering meminta Qarun di hadapan kaum Bani Israel, karena saat itu kan belum ada kitab suci yang dibukukan seperti kita. Jadi lembaran-lembaran. Nabi Musa sering meminta Qarun di hadapan Bani Israel yang lain untuk membacakan isi kitab suci Taurat. Jadi Qarun itu betul-betul seorang qori. Suaranya bagus, membuat orang mendapatkan ketenangan, mendapatkan petunjuk, mendapatkan ketakjuban dari bacaan kitab suci Taurat. Samalah mungkin dialami oleh sebagian kita ketika mendengar atau kita sholat di belakang seorang imam yang bacaannya bagus, atau kita sengaja mendengarkan orang yang bagus suaranya baca Al-Quran. Itu kan ada efek luar biasa, mendapatkan ketenangan, kagum, dan lain sebagainya.
Tetapi Qarun menjadi musuh Allah, menjadi orang yang munafik, seperti munafiknya seseorang pendeta besar di kalangan kaum Yahudi pada masa itu, yaitu Samiri. Karena dia memiliki keserakahan yang menjerumuskannya ke dalam kebinasaan karena hartanya yang sangat banyak. Bagaimana asalnya? Ini memang ada panjang cerita ini. Saya masih kutipan juga penjelasan ini supaya Bapak-Bapak bisa mendapatkan hal yang tidak jauh berbeda. Orang yang paham isi kitab suci Taurat, yaitu Qarun, bisa demikian terlena sampai lupa diri, bahkan tidak mau mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadanya, bahkan meremehkan urusan yang berkaitan dengan agama dan mengingkari ajaran syariat Nabi Musa sepupunya. Bahkan saking bencinya kepada Musa alaihissalam, dia memfitnah Nabi Musa melakukan perbuatan sangat tercela, menodai seorang perempuan yang oleh Qarun disebarkan di semua kalangan di Bani Israel, bahwa ada seorang perempuan Bani Israel yang dinodai oleh Musa alaihissalam, dan perempuan itu siap bersaksi di hadapan semua orang untuk menunjukkan bahwa Nabi Musa itu bukan orang yang pantas diikuti karena cara moral buruk, menodai perempuan. Saya sulit membayangkan, Bapak-bapak. Sulit itu artinya teu kabayang ku abdi. Kalau kemudian ada orang menyebarkan fitnah, saya melakukan perbuatan tercela, menodai seorang perempuan. Yang sulit saya bayangkan reaksi orang yang kemudian sudah terjelma benar, paingan, jadi nyambung ke sana kemari. Karena berkali-kali, lebih dari 3 kali, sempat saya sampaikan secara secara kasus, tidak saya sebutkan orangnya. Karena lebih dari 3 kali saya ketemu sahabat, murid, teman yang hancur dalam tanda kutip karirnya sebagai ustadz gara-gara urusan terpeleset dengan perempuan. Karirnya dalam tanda kutip ya, karirnya ustadz itu kan didengar orang, diundang orang untuk menyampaikan tausiah, diikuti orang, didukung, sehingga aktivitas dakwahnya menjadi lebih bersemangat, didukung. Saya sangat merasa mungkin lebih dari ratusan orang yang selama sekian puluh tahun ikut mendukung, mengapresiasi yang saya lakukan. Saya bikin pesantren, didukung oleh kawan-kawan. Sempat bikin pesantren di sini juga dapat dukungan luar biasa. Dan bisa demikian mudah hancur gara-gara perempuan. Rupanya ini sudah ada sejak zaman Nabi Musa AS. Salah satu cara menghancurkan orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia punya posisi istimewa di mata banyak orang, adalah dengan memfitnahnya melakukan perbuatan buruk dengan perempuan. Bayangkan, bahkan perempuannya siap bersaksi di hadapan banyak orang bahwa dia telah dinodai Nabi Musa atas bayaran dari Qarun. Duit itu kan bisa luar biasa berpengaruh. Orang yang tadinya tidak ingin melakukan apa-apa, dengan duit dia jadi berani melakukan apa-apa yang tidak diinginkannya, termasuk kasus ini. Tuh kejelekan Qarun itu di sini. Kalau ditanya kenapa, Qarun itu dengki kepada Nabi Musa atas pengaruh Samiri. Betapa kuatnya pengaruh Nabi Musa sampai kemudian Firaun saja memperbincangkannya, katakanlah di rapat kabinet setiap waktu, bagaimana cara meredam gerakan yang oleh Nabi Musa, sehingga mengerahkan anggaran negara demikian besar untuk meredam pengaruh dakwah Nabi Musa AS. Qarun memiliki kedengkian karena posisi Nabi Musa demikian luar biasa. Qarun dan Samir. Ternyata rencananya tidak berjalan dengan baik, karena perempuan itu ketika dihadirkan di hadapan semua orang untuk memberikan kesaksian, dia tiba-tiba membisu, tidak bisa ngomong. Ketika oleh khalayak ditanya di hadapan Nabi Musa,
Bahkan di hadapan Nabi Musa si perempuan ini justru menyampaikan informasi bahwa dia dibayar, diberikan upah untuk memfitnah Nabi Musa alaihissalam, supaya Nabi Musa jatuh harga dirinya depan kaumnya. Nabi Musa murka. Nabi Musa akan dikenal sebagai nabi yang punya temperamen khas. Tidak ada satupun nabi yang seperti Nabi Musa. Nabi Musa punya adik sepupu juga, saudaranya Qarun, namanya Harun. Itu di hadapan banyak orang, di hadapan ribuan orang-orang Bani Israel, dibanting oleh Nabi Musa. Direkam itu dalam Al-Quran. Dibanting, dicekik, jamutnya ditarik. Dalam Al-Quran diabadikan, jangan kau lakukan itu padaku. Artinya di hadapan banyak orang. Saking emosionalnya Nabi Musa. Jadi begitu beliau dipermalukan di hadapan banyak orang, dan ternyata terbukti itu fitnah, Nabi Musa seketika murka luar biasa dan berdoa kepada Allah supaya Allah menenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya ke dalam bumi. Nabi Musa diijabah doanya. Karena itulah kemudian yang terjadi pada Qarun, kan Quran tidak mengutipnya dengan detail seperti penjelasan dalam kitab tafsir. Qarun dilenyapkan oleh Allah, hartanya semua tidak tersisa. Sebagian, saya lupa nih baca tafsir atau baca tulisan tentang Qarun. Sebagian literatur menyebutkan bahkan dengan semua keluarganya, anak, istri-istrinya, para pegawainya, semua itu ikut tergusur masuk ke dalam tanah. Dengan jumlah yang demikian fantastis, bayangkan saja, dipikul oleh puluhan laki-laki. Saking banyaknya kunci, ini gudang emas, barangkali ini gudang permata, ini gudang gandum, saking banyaknya. Ketika kemudian dia terjerembab masuk ke dalam tanah, sampai hari ini kalau orang menemukan kekayaan di dalam tanah disebut harta Qarun. Aduh ya, harta Qarun. Qarun di Mesir, Manggiana di Ciwidey, hartanya saking luar biasa, sampai disebut harta Qarun. Sampai hari ini sebutannya. Aduh, Mangi harta Qarun, padahal di Ciwidey. Tidak nyambung lempengnya dengan Mesir. Kalau mungkin di Libya masih oke satu lempeng, di Ciwidey. Pak Ustadz, kumaha hukumna pami mendakan harta Qarun? Saya pernah ditanya begitu sama orang Ciwidey. Saya bilang, harta Qarun kumaha? Abdi ngagaleus Serang, beli rumah di kampung di Ciwidey sekian puluh tahun. Kemudian diputuskan mau dibangun villa. Begitu digali-gali, ketemu dengan beberapa peninggalan lama, artefak dan sebagainya yang nilainya fantastis. Tak kumaha zakatna. Karena itu dalam zakat ada zakat rikaz, zakat harta temuan, bukan zakatul Qarun. Sanes zakat harta karun, zakatul rikaz, temuan yang ketika digali dan jadi milik kita, peninggalan lama zaman Belanda mungkin ada, dan ketika di bersihan sebagainya punya nilai yang fantastis. Berapa zakatnya? 20%. Zakat terbesar dalam fikih Islam adalah zakatul rikaz. Sekarang sebagian ulama kontemporer mengkonversinya ke dalam seperti kalau kita dapat undian. Tiba-tiba ditelepon kenging mobil. Dan kemudian benar, padahal tengimpi, tengah doa, kita kemudian dapat itu dan sebagainya. Itu disetarakan oleh para ulama, dikiaskan dengan zakatul rikaz, 20% zakatnya. Jadi kalau bapak-bapak besok lusa iseng-iseng ngegali rumah, pekte mendahkan sumber minyak, sanes harta Qarun itu. Tapi sengaja oleh Allah supaya mau berzakat dengan zakatul rikaz. Ini kisah Qarun, lenyap hartanya dalam sekejap mata karena kedengkiannya. Ini kesimpulan yang saya bikin. Ada beberapa hal dari kisah itu. Yang pertama adalah orang yang melawan para nabi pasti binasa. Di masa lalu sampai dengan masa kini, kisah Bani Israel itu dipenuhi dengan kisah-kisah azab murka Allah karena mereka melakukan perlawanan, bahkan pembunuhan pada para nabi. Ada 124.000 nabi, mungkin lebih dari 120-an ribu mungkin adalah orang-orang Yahudi. Karena disebutkan itu dalam hadis juga,
mayoritas orang-orang Yahudi. Dari 124.000 nabi, 313 rasul, mayoritas orang Yahudi. Dan mayoritas para nabi itu mendapatkan perlakuan buruk dari orang Yahudi. Kemudian mereka mendapatkan banyak keburukan. Ratusan tahun hidup dalam kezaliman, dizalimi oleh Firaun. Jadi Firaun itu anak cucunya juga jadi Firaun. Dan mereka sama-sama melakukan kezaliman kepada bangsa Yahudi. Sampai akhirnya dibebaskan oleh Nabi Musa. Saya diberikan kesempatan Pak oleh Allah Subhanahu wa taala naik ke namanya Mount Nebo. Gunung Nebo, Bukit Nebo. Sekarang ada di wilayah Jordania. Di puncak Bukit Nebo itu, sekarang itu berdiri satu gereja yang peletakan batu pertamanya, ide membangun gereja itu dilakukan oleh Paus Johannes Paulus kedua. Jadi di sana ada prasastinya, ada foto-fotonya Paus Johannes Paulus kedua tuh meletakkan batu pertama pembangunan gereja itu. Sekarang jadi tempat wisata yang favorit bagi kalangan Kristen, baik Katolik dan Protestan. Apa istimewanya Gunung Nebo itu? Dalam kitab tafsir, dalam literatur kuno, Nabi Musa itu kan diperintahkan Allah untuk membawa Bani Israel Yahudi itu ke tanah yang dijanjikan, yang dimaksud Palestina. Nabi Musa berhenti di satu tempat dengan, saya pernah membaca, kurang lebih jumlahnya bukan puluhan ribu, tapi jumlahnya 1 juta orang. Sekian ratus ribu orang-orang Bani Israel yang dibawa Nabi Musa, 12 suku, beristirahat di situ, bukit itu. Di bawah bukit itu, dari puncak bukit itu, mungkin kalau kita ke arah selatan melihat, Nabi Musa menunjuk tuh tanah yang dijanjikan oleh Allah pada kita. Pada kalian semua ditunjuk, nanti kita akan ke sana. Sampai meninggal dunia Nabi Musa tidak sampai ke sana. Kenapa? Karena jawaban kaumnya dalam Al-Quran diabadikan, idhab anta wa rabbuka, maneh we jeung pangeran maneh nu indit. Itu kata kaumnya ke Nabi Musa yang demikian besar berjasa membebaskan mereka dari cengkeraman Firaun laknatullah. Ketika Nabi Musa menyebutkan, ayo kita pergi ke tanah yang dijanjikan, kata kaumnya diabadikan dalam Al-Quran, idhab anta wa rabbuka, kamu saja yang pergi dengan Tuhanmu ke sana. Mau orang make lamun geus aman, kamu ke sana geus aman, itu enggak, baru kita masuk. Dari atas itu Pak, saya ditunjukkan sama orang yang di gereja, yang sebelah kanan itu warnanya kayak karpet ini hijau, yang sebelah kiri warna coklat kehitam-hitaman. Kata yang menunjukkan, Ustadz, yang sebelah kanan itu yang hijau itu Israel, yang sebelah kiri tanahnya sama, bedanya warna. Yang sebelah kiri yang rada gersang, rada hitam-hitam itu adalah Palestina. Jadi di tanah yang sama berdiri dua bangsa, bangsa Palestina dan bangsa Israel. Sangat kontras. 4 juta pengungsi Palestina itu ditampung di Yordania. Jadi Yordania adalah negara yang menampung pengungsi Palestina terbanyak. Tiap hari saya ke masjid bisa ketemu 1, 2, 3 kali itu dengan komunitas orang Palestina, yang sekolah, yang usaha dan lain sebagainya. Saking banyak yang orang Palestina. Mayoritas mahasiswa, terutama mahasiswa Jordan University itu menjadi relawan pengungsi Palestina. Ada yang bekerja dengan badan PBB, saya lupa namanya. Ada yang bekerja dengan badan-badan sosial Yordania, Arab dan sebagainya, membantu pengungsi Palestina. Jadi kalau menggunakan bahasa Jerman, orang Palestina sejak zaman Nabi Musa sampai hari ini mereka doang disusuhkan itu. Sampai meninggal dunia Nabi Musa mereka tidak mau. Sekarang setelah para nabi kemudian mendapatkan keburukan dari mereka justru tinggal di negeri yang dulu pernah dijanjikan, dicabut kemudian hak istimewa itu dengan mengusir orang-orang yang sudah ada di dalam negeri itu orang-orang Palestina. Jadi kita di sana benarnya paingan gitu. Orang Bani Israel itu ngeri dan sebagainya. Sangat kontras. Walaupun di Yordania banyak orang Yahudi. Saya melakukan perjalanan karena rada lama kan, 12 harian di Yordan. Jadi ketemu satu kawasan, ada gereja, ada masjid, ada sinagog, komunitas Yahudi
Dan banyak sekali saya ketemu di sana komunitas Yahudi yang membenci Israel. Jadi komunitas Yahudi tapi membenci Israel dan lain sebagainya. Salah satu dampak penyebab terbesar dari kedengkian Qarun kepada Nabi Musa, karena posisi Nabi Musa yang dekat pada Allah, istimewa di kalangan umat dan sebagainya, sehingga kemudian dia menggunakan kebenciannya kepada Nabi Musa dengan usaha yang demikian serius sehingga dia bisa mengumpulkan demikian banyak harta. Dan Nabi SAW dalam ngaji ini yang saya sampaikan punya kekhawatiran sangat besar kepada umatnya, kepada kita dalam urusan harta. Nabi pernah menyampaikan seperti ini, karena khawatir kepada umatnya. Dari Qatadah, dari Mutarrif, dari ayahnya, ia berkata, aku pernah datangi Nabi SAW membaca ayat Alhaakumut Takatsur, dan kemudian beliau bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali, qala wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa anfaita aw labista fa'ablaita aw tasaddaqta fa'amsaita. Manusia sering berkata, aduh hartaku berkurang sedikit saja dia bisa luar biasa gelisah. Kata Nabi, hei manusia, memang benar kamu punya harta? Bukankah yang engkau anggap engkau miliki harta itu ketika engkau makan kenyang habis? Bukankah ketika jadi pakaian engkau kenakan dia jadi usang? Bukankah harta yang engkau miliki itu ketika engkau sedekahkan dia berlalu begitu saja? Apa maknanya? Sebetulnya kepemilikan kita, pengakuan kita pada harta itu adalah pengakuan semu, bukan sesungguhnya. Karena kita tahu bahwa harta yang kita miliki, yang kita akui sebagai milik kita itu sesungguhnya tidak bisa kita miliki sepenuhnya. Habis. Karenanya kemudian ada surat turun disebutnya dengan At-Takatsur, dimulai dengan Alhaakum, telah melalaikan kalian melakukan aktivitas kebaikan yang semestinya kalian lakukan karena At-Takatsur, membanyak-banyakan harta. Takatsur karena mengumpulkan harta sehingga banyak. Ngal poe aktivitas nanti ngan nembor rekening koran, can asup transfer. Lihat lagi, iya ngurangan. Terus saja begitu. Dia bisa demikian bahagia ketika jumlah saldo dalam rekeningnya bertambah. Dia bisa demikian menderita ketika jumlah saldonya berkurang. Ini Sahih Muslim. Nabi sangat khawatir. Saya sambung juga beberapa hadis yang lain. Dari Abu Hurairah disebutkan bahkan, ma'ahsya alaikumul faqra walakinna ahsya alaikumut takatsur. Aku sama sekali tidak khawatir kalian mengalami kemiskinan. Kenapa? Bisa bertahan umat Muhammad itu ratusan tahun dalam kemiskinan. Bukankah para penakluk Makkah, para penakluk kehidupan di masa Nabi hidup itu mayoritas orang-orang miskin. Muhajirin, Ansar itu orang-orang miskin. Para tabi'in atau tabi'in itu mayoritas orang-orang miskin. Takluk dunia dalam genggaman mereka, bahkan diinjak oleh kaki mereka. Karena itu Nabi menyebutkan, aku gak khawatir dengan kemiskinan yang terjadi pada kalian. Yang ku khawatirkan kalian justru memiliki banyak harta. Justru impian kita kan banyak harta. Nabi justru sangat khawatir tidak banyak harta. Saya membayangkan betapa indahnya, nikmatnya barangkali hidup dengan bergelimang harta. Tetapi ketika saya membaca penangkapan oleh KPK terhadap seorang Markus, makelar kasus di Mahkamah Agung yang tidur di ranjangnya dengan jumlah uang 920 triliun. Mas Agus pernah lihat 180 triliun? Setruk mau ditinggali. 920 triliun, 920 miliar, 1 triliun kurang sedikit. Dan emas dalam bentuk emas batangan 53 kg.
Sampai orang kejaksaannya bilang, kami masih sibuk menghitung saking banyaknya uang. Ya Allah, saya megang uang, megang saja mungkin 1 miliar itu gemetar itu. Allahu Akbar, 1 miliar. Ini dipakai sare, cek nanti kasus itu baca. Disimpannya di ranjang, di kasur. Sare di atas duit. Seperti waktu kecil saya baca komik Paman Gober. Kenal kan? Allah, ternyata ada di negeri ini orang yang punya duit sare di atas uang hampir 1 triliun. Palingan bingung karena dia nyimpan di bank sieun kapanggih, ditransferkan bakal kapanggih, bingung kudu dikumahakeun duit. Coba kalau kausan selesai itu urusan. Ini kata Nabi, aku khawatir kalian itu dibukakan pintu kekayaan, numpuk duit, sehingga hidup kita menjadi aneh. Saking loba duit kan jadi aneh hidup itu, jadi macam-macam dan sebagainya. Yang dahar di puncak gunung kan ribu jelema loba duit kan begitu. Yang dahar di puncak apa Ustaz? Orang berdahar tersila di handap. Yang di puncak gunung kan ribu yang punya duit itu. Di Purwakarta itu ada gunung Pak, namanya Gunung Parang. Browsing saja tentang Gunung Parang, dekat dari saya, dari Pleret sebagainya, kurang lebih sekitar 4 kilo lah. Apa istimewa Gunung Parang? Itu dikunjungi orang dari seluruh dunia. Naiknya itu bisa di antara nanti sama Karangtuna, mau naik 75 meter, 150 meter sampai 300 meter, ada besinya. Kenapa bisa nawarkan gitu? Nanti di atas gunung itu ada hotel, ada warung. Jadi warungnya sengaja sama hotelnya, tempat penginapannya di puncak gunung. Saya nanya, nginepnya sabaraha? Kalau nggak salah ya 1.200.000 semalam. Ya hotel di puncak gunung. Kalau dipikir naon kalabu-kalabu gitu. Tapi itulah orang kaya, hayang nyobaan sensasinya, nginep di gunung, bukan di gunung gitu, tapi nempel di gunung yang kalau kena angin keras bisa jadi lain kenikmatan yang didapatkan. Tapi kecelakaan. Saya dengarnya, waduh, wakil. Kemudian ada WC di atas gunung itu. Ya Allah, luar biasa. Duit itu bisa bikin kita jadi neko-neko macam-macam. Dah kayak nyobaan orang Hungaria, bobogohan di orang Hungaria, meuli awewe ti Hungaria. Ini kan di Indonesia terjadi. Ternyata di kita ada trafficking woman, ada perempuan yang diperjualbelikan dari Hungaria, dari Cina, bukan cuma dari Garut, Indramayu, Tasik, Ciamis dan sebagainya. Siapa yang bisa beli? Yang punya duit. Bah kulo penting duitna bisa meuli awewe. Kan sering ungkapan gitu. Saya ingat tuh ungkapan ibu-ibu ke anaknya, tong loba gaya, kayak mana ayeuna masih beunghar, engke awe bisa dibeli. Itu teh kata orang tua pada anaknya lelaki, awe ge bisa dibeli ku duit mah nuturkeun. Nih ingin saya sampaikan, orang tuh menjadi seperti Qarun karena dia punya duit, punya kekayaan yang jumlahnya fantastis. Karena itu kata Nabi, walakin ahsya alaikum at-takatsur. Yang aku khawatirkan pada kalian adalah banyak harta yang kalian miliki. Jadi mulai neko-neko, mikirnya sudah macam-macam. Nah kalau nggak punya duit mah, atau duitnya sedikit, nggak neko-neko, aduh lebar jam dahan, kan gitu ya. Kalau punya duit sedikit, lebar. Begitu masuk ke masjid yang kenceng, kan 20.000. Karena kenceng kan milihnya 2.000. Misalkan. Jarang yang masukin kenceng, punya duit 20.000, yang 2.000, 20.000 jarang. Dan sebagainya. Tapi boga duit 20.000 dengan 2.000, kalau nyawer biduan dangdut yang 20.000. Misalkannya, aduh ya Allah. Saya ingin menyampaikan lewat ngaji kita nih, hati-hati dengan harta yang jadi orientasi kita semua. Yang lomba duit, yang berhak. Karena kata Nabi, hancurnya umatku itu salah satunya karena banyaknya harta. Dan itu terbukti pada masa Abbasiyah ketika di Spanyol, Cordoba, pada masa kekuasaan Islam di Cordoba, di Spanyol. Sampai hari ini masih tersisa jejak kekuasaan Istana Alhambra, Istana Grenada dan sebagainya. Apa yang terjadi jejak Islamnya hilang, musnah, tidak ada. Tidak ada lagi suara adzan, walaupun bekas-bekas masjidnya masih ada. Kenapa? Saking kayanya berkurang awareness mereka, hancur, direbut oleh musuh dan lupa.
Karena kalau sudah sangat kaya, orang kan malas melakukan apapun. Anak trek naon deui geus beunghang. Ayo orang lempang, lempang bisa pakai jet pribadi atau kausar dan sebagainya. Saking kaya, mereka kehilangan lagi kewaspadaan dan sebagainya. Itu yang terjadi dengan kekuasaan Cordoba di Andalusia dan sebagainya. Hancur, tidak tersisa karena sudah melimpah luar biasa. Dunia sudah takluk pada saat itu kepada imperium Islam. Jamaah subuh yang Allah muliakan, Amr bin As menyampaikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kata Nabi, "Idza futihat alaikum Faris war Rum, ayu qaumin antum?" Qala Abdurrahman bin Auf, "Naqulu kama amarana Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, au ghairu dzalika tatanafasuna tsumma tatahasaduna tsumma tatadabaruna tsumma tatabaghaduna au nahwa dzalika tsumma tattali'una fi masakini al-muhajirina fataj'aluna ba'duhum ala riqabi ba'd." Ini hadis ini disampaikan Nabi untuk makin memperkuat kewaspadaan kita dengan kemungkinan menjadi orang yang banyak harta. Kalau Paris, Parsi dan Rom sudah kalian taklukkan, gimana keadaan kalian? Kata Abdurrahman bin Auf, sebagaimana Allah perintahkan kepada kami, Rasulullah SAW bersabda, tidak seperti itu, tidak jadi nyaman sudah. Kalian akan saling berlomba, saling dengki, saling bermusuhan, saling benci, atau seperti itu dalam meraih dunia. Kemudian kalian berangkat ke tempat-tempat tinggal kaum muhajirin dan kalian menjadikan sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Ini kata Nabi. Muhajirin itu generasi terbaik Nabi. Kata Nabi, khairul qurun, abad terbaik, zaman terbaik, qarni, zaman ketika aku hidup, di mana sahabat itu adalah muhajirin dan ansor. Manusia terbaik sebut oleh Nabi. Tapi kata Nabi sendiri, ketika kemudian sudah takluk tuh Parsi yang demikian kaya saat itu, Romawi Barat saat ini tuh Romawi disebutnya, kalau sudah takluk Barat dan Timur di kaki umat Islam, apa yang terjadi? Kalian akan saling berperang untuk saling mengumpulkan kekayaan, bila perlu saling membunuh sesama. Na'udzubillah. Dan itu terjadi sekarang. Coba kita renungkan apa yang terjadi di Timur Tengah. Siapa yang kemudian menyerang Yaman habis-habisan? Yang mayoritas adalah, bukan mayoritas lagi, bahkan hampir 100% umat Islam. Yang menyerangnya adalah koalisi Timur Tengah dipimpin oleh Saudi, ada Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain, menghancurkan Yaman dengan senjata yang dibeli oleh mereka dari Israel, dari Amerika. Nanti kemudian yang juga menghancurkan negara-negara sekitar di wilayah Timur Tengah dan sebagainya, Afghanistan. Itu yang bekerja sama kompak mendukung, menyediakan negerinya, landasan udaranya untuk tempat mendarat pasukan Amerika, pasukan sekutu sebagainya adalah negara-negara yang merupakan negara-negara kaya karena oleh Allah diberikan kelimpahan sumber daya minyak. Ini bukan cuma kekhawatiran Nabi, sudah terjadi. Kalau Anda sering lihat video Palestina, itu orang Palestina tuh anak-anak tuh sering bikin tulisan gitu, Ainal Arabiyun. Bahkan ketika datang mereka hancur lantak rumahnya, wartawan datang sebagainya, relawan datang, mereka sering berteriak sambil menangis, Ainal Arabiyun, kamarana orang Arab. Ini orang Arab kan yang menderita luar biasa, orang Palestina. Karena itu ketika saya ketemu orang Palestina dari Ramallah, tahu saya di Indonesia, pas sedang duduk begini berdiri dipeluk, diusapkan. Indonesia yusa'idun aku basah. Orang Indonesia teh ngabantuan kami teureun-eureun. Yusa'idun dipeluk, saya dengan anak usap-usap punggung. Ini asal luar biasa jadi orang Indonesia, ya Allah. Padahal tangan ngabantuan orang Palestina abdi. Ketemu saya di bandara di Yordan, dipeluk buat Indonesia yusa'idun. Indonesia, Iran, satu lagi apa ya? Yaman. Yang dianggap demikian berjasa oleh orang Palestina. Browsing saja kalau percaya. Kalau nanya Arab Saudi, Arab, siga nu keheul luar biasa.
Karena itu mereka sering ngomong, mana orang Arab? Orang Indonesia itu luar biasa. Sampai hari ini relawan-relawan hebat di Palestina adalah orang Indonesia. Sampai hari ini luar biasa Indonesia. Ini yang terjadi. Dan ini bisa terjadi pada kita. Dulur tuawu gara-gara harta, beda bagi waris dan sebagainya muncul sebagainya. Orang tua dengan anak, tetangga, pertemanan bisa hancur karena harta. Artinya apa? Bukan tidak boleh kita tidak punya harta, tapi hati-hati karena memiliki harta dalam jumlah banyak membuat kita tidak lagi bisa seperti manusia pada umumnya. Loba kasihan, lain udah tahu mau kapal gede pasti ada minjem duit. Kan jadi seumur kita. Tiap industri dijalani pasti ada minjem duit. Gimana hidup kita jadi demikian menderita? Asal pagi dia pasti ada minjem duit. Ayah datang adik ipar, pasti ada minjem duit ya mah. Tiap bulan si eta mah listrik ka urang. Minjem kan begitu cara diri kita. Orang yang punya harta banyak tuh duka kumaha sok sumudon mah dan sebagainya. Enggak ada, seolah-olah enggak ada ketulusan orang berteman. Jemaah subuh yang Allah muliakan, ini saya sampaikan, saya baca kitab tafsir. Kenapa Qarun itu demikian buruk? Karena banyak harta. Demikian buruk karena banyak harta. Dan harta saeutik mah tadi hese rek melakukan itu ya. Nyaah ka pamajikan dauh deui. Begitu banyak harta pamajikan dipiceun. Neangan pamajikan nih orang banyak harta, neko-neko dan sebagainya. Ini ngaji kita mudah-mudahan jadi bagian penting. Karena itu saya tutup dengan prioritas hidup kita dalam 2 ayat tadi. Pastikan Bapak-bapak yang Allah muliakan, nanti kita selamat di akhirat. Dari mana dia selamat? Tahu bagaimana cara hidup yang sesungguhnya harus dilakukan oleh kita. Dengan harta yang kita miliki, dengan kemampuan pengetahuan yang kita miliki, dengan fisik yang kita miliki atas petunjuk Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, pastikan kita punya peran signifikan dalam kehidupan dunia. Berkontribusi pada aktivitas kebaikan, amrun bil ma'ruf, dan mencegah meluasnya keburukan, nahyun anil munkar. Wioslah tengiring jadi anggota misalkan grup ieu yang hartanya luar biasa. Tapi pasti terlibat dalam aktivitas kebaikan. Kalau tidak ada halangan ke pesantren saya itu di pertengahan Desember akan datang grup apa namanya ya, grup Mercy lah, Mercy Club apa gitu sebagainya. Ustaznya kayaknya kali itu kayaknya tuh untuk parkir kumaha saya wajar kalau nanya parkir Mercy mobil abdi teh hari penting parkir ini kan Mercy parkir gimana Ustaz? Insya Allah berapa ya mungkin bisa lebih dari 20 ya insya Allah aman lah untuk parkir. Jadi mau silaturahim dan sebagainya, mau kalau tidak ada halangan mau baksos gitu gaduh Mercy teh. Misalkan ya bagi bapak yang punya Mercy nggak apa-apa, kenikmatan dunia itu taklukan di kaki kita tapi digunakan untuk aktivitas bermanfaat. Kan nganggo Mercy saya mah benteng kalau nunjuk orang juga ya sabaraha, oh iya pak beda dengan saya nunjuk ya sabaraha rek meuli atau apa, luar biasa. Aduh, ini mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan. Insyaallah kita sambung dalam pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.